Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Pastinya luar biasa dong ya adik-adik. Adik-adik di rumah sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini udah pada nggak sabar kan pastinya mau ikut ibadah hari ini? Nah, agar lebih semangat, ayo kita mau nyanyi dua lagu bebas. Yang pertama, Yesus Pokok, dan yang kedua, Satu Anak Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Musik. Oke adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Semangat ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagu yang kedua adik-adik, Satu Anak Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi lagu lagi adik-adik dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sekarang sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyikan Ibu Jari. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin,
Jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari adik-adik, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah baik sama kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat kembali beribadah pada hari Minggu ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 343. Bersabdalah ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Oh iya adik-adik, sebelum berdoa kita mau buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah terbuka semuanya adik-adik? Kalau sudah terbuka semuanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami agar kami bisa fokus, agar kami bisa duduk yang manis, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus juga mau memberkati para kakak-kakak yang akan bercerita agar firman Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kali ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Halo adik-adik, kembali lagi nih sama kakak Hilary adik-adik. Tadi kan kita sudah baca kitabnya nih adik-adik. Ayo di sini siapa yang tahu kakak mau cerita tentang apa? Nah nih sebelumnya kakak punya gambar nih adik-adik. Tada! Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Itu loh adik-adik yang biasanya ada di dapur, yang suka mama pakai, yang rasanya asin adik-adik. Ayo, ayo ini. Garam, iya betul. Ini adalah garam adik-adik. Garam itu fungsinya buat apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Gunanya garam itu buat apa sih adik-adik? Garam itu untuk memasak adik-adik, agar masakannya rasanya enak. Kalau makanan nggak pakai garam, rasanya gimana sih adik-adik? Rasanya pasti nggak enak ya adik-adik. Rasanya apa?
hambar adik-adik. Kalau makanan gak ada garamnya rasanya hambar, gak enak, kurang enak adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga punya gambar nih satu lagi nih adik-adik. Nah, ayo, ada yang tahu ini gambar apa adik-adik? Itu loh adik-adik yang terang-terang itu, yang ada biasanya di rumah tuh adik-adik. Yang terang itu adik-adik. Ayo apa ini? Lampu. Iya betul, ini lampu adik-adik. Nah, adik-adik, kalau misalnya lagi mati lampu, kalau nggak ada lampu, adik-adik bisa lihat nggak? Nggak bisa kan? Kalau misalnya mati lampu, kita jadi apa? Jadi susah untuk melihat sekitar kita adik-adik. Kita susah untuk jalan, kita susah untuk melihat orang-orang di sekitar, kita mau ambil barang pun juga susah kan adik-adik? Nah, jadi gunanya lampu ini buat apa sih adik-adik? Gunanya apa sih lampu ini adik-adik? Lampu ini gunanya untuk memberi cahaya, memberi terang, untuk menerangi, dan juga untuk memberikan arah adik-adik, sebagai petunjuk arah adik-adik. Kan kalau misalnya kita nggak bisa melihat, nggak ada terang, kan kita nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana adik-adik, susah kan? Nah, Tuhan Yesus nih adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi garam dan terang dunia adik-adik. Menjadi garam dan terang dunia itu maksudnya gimana sih ya kak? Nah, ini dia nih adik-adik. Menjadi garam dan terang dunia itu seperti ini nih adik-adik. Nah, menjadi garam berarti kita harus bisa menjadi berkat buat orang lain adik-adik. Menjadi berkat buat orang lain itu gimana sih? Ayo, menjadi berkat bagi orang lain itu gimana ya? Nah, seperti ini nih adik-adik. Menjadi berkat buat orang lain artinya kita bisa berguna buat orang lain. Contohnya, menolong mama papa di rumah. Misalnya, membantu mama papa di rumah tuh gimana? Misalnya, membereskan mainannya. Kalau adik-adik habis selesai main, adik-adik bisa ikut membereskan mainannya adik-adik. Nah, kemudian kalau misalnya ada teman yang jatuh, adik-adik harus mau membantu. Terus apa lagi ayo? Misalnya, ayo apa lagi? Kalau misalnya adik-adik punya makanan berlebih, adik-adik juga bisa sharing, bisa kasih makanannya adik-adik ke saudaranya adik-adik. Terus kalau adik-adik temennya nggak punya mainan nih adik-adik misalnya, adik-adik harus apa? Harus mau berbagi mainannya. Kalau enggak, adik-adik juga bisa main bersama-sama dengan teman-temannya. Nah, itu dia adik-adik. Contohnya menjadi garam dunia adik-adik, menjadi berkat buat orang lain. Nah, kalau menjadi terang itu maksudnya gimana ya kak? Kalau menjadi terang ini, maksudnya menjadi terang ini berarti kita bisa menjadi teladan buat orang lain adik-adik. Menjadi teladan buat orang lain itu gimana sih? Ayo, menjadi teladan buat orang lain itu gimana ya? Menjadi teladan buat orang lain itu berarti kita bisa menjadi contoh yang baik buat lingkungan sekitar kita adik-adik. Berarti adik-adik harus bisa menjadi contoh yang baik, harus bisa menjadi anak yang baik adik-adik. Contohnya gimana sih kak? Contohnya gimana ya adik-adik? Contohnya bisa menjadi contoh buat orang lain yang baik gimana nih? Ayo. Contohnya misalnya nih adik-adik, rajin berdoa. Kalau adik-adik mau jadi teladan yang baik, adik-adik harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Terus adik-adik boleh nggak ya kalau jadi contoh yang baik tuh boleh nggak ya pukul-pukul teman? Boleh nggak ya pukul-pukul mama? Boleh nggak kira-kira adik-adik?
Kalau jadi contoh yang baik, boleh nggak ya pukul-pukul? Nggak boleh adik-adik. Kalau adik-adik suka pukul-pukul teman, berarti itu bukan contoh yang baik adik-adik. Jadi nggak boleh lagi ya adik-adik. Nah, kemudian apa lagi ayo? Nah, seperti sekarang ini nih adik-adik. Seperti adik-adik di rumah saat ini nih. Rajin sekolah minggu adik-adik. Nah, itu semua yang tadi adalah contoh menjadi garam dan terang dunia adik-adik. Menjadi garam dan terang dunia berarti kita harus bisa menjadi berkat dan teladan yang baik buat lingkungan sekitar kita adik-adik, buat orang lain adik-adik. Nah adik-adik, yuk mari kita sama-sama bilang, aku mau menjadi garam dan terang dunia. Ayo ikutin kakak yuk adik-adik. 1, 2, 3. Aku mau menjadi garam dan terang dunia. Yeay! Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Dadah! Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kaninda di kelas kecil. Nah, sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Nah, yang tadi jawab garam, betul sekali adik-adik. Tadi itu gambar garam. Seperti apa yang sudah kita baca bersama-sama tadi, Tuhan Yesus mau mengajak orang-orang percaya, termasuk adik-adik dan kakak, untuk menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya gimana ya kak? Kenapa harus jadi garam? Kenapa sih contohnya garam? Nah adik-adik tahu nggak? Garam itu banyak loh manfaatnya. Nih manfaatnya ada mencegah kebusukan, bisa menjadi antibiotik. Terus kalau kalian bantu mamah nih masak, itu tuh butuh banget garam biar ada rasa-rasa asin ya kan? Biar enak masakannya tuh. Terus pokoknya garam ini banyak deh manfaatnya. Dan itu juga baik buat kesehatan. Tapi kalau berlebihan itu nggak baik adik-adik. Nah Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi garam. Meskipun adik-adik kecil, adik-adik ini masih kecil kan, tapi meskipun nggak kelihatan, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik harus mampu untuk memberikan rasa kebaikan atau menunjukkan rasa baik, rasa kebaikan perilaku kalian adik-adik yang baik bagi sesama. Seperti garam kalau sudah larut itu efeknya sangat terasa adik-adik. Padahal dia itu kecil, dia itu kalau udah larut gak kelihatan loh adik-adik. Demikian juga adik-adik masih kecil tapi salah satu kebaikan adik-adik sekecil apapun pasti itu berguna. Nah, selanjutnya gak cuma garam adik-adik. Kita tadi sama-sama ada terang dunia. Nah, manfaat terang apa aja? Nih, salah satunya ya, beberapa. Petunjuk bagi yang sesat di jalan, sebagai penunjuk jalan. Kalau misalkan kalian nih, kalau di luar kan kita naik mobil atau naik motor, kita butuh banget terang di jalan supaya kita tahu oh jalannya ke sini loh, biar kita nggak nabrak, betul nggak? Terus juga sebagai penunjuk arah dan juga untuk memberikan cahaya di dalam kegelapan. Karena kalau gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Adik-adik pernah nggak sih merasakan mati lampu? Nah pasti pernah ya, ada yang pernah, ada yang mungkin nggak pernah. Nah mati lampu ini kalau kita ngapa-ngapain jadi susah ya adik-adik karena gelap, jadi nggak kelihatan. Nah dari situ kita butuh terang untuk menunjukkan jalan untuk kita supaya tahu ini kemana ya, aku mau ambil ini kemana, karena kita ada terang ini adik-adik. Sangat bermanfaat banget ya terang ini. Nah Tuhan Yesus mau kita untuk menjadi terang, untuk menerangi orang-orang yang kegelapan.
Di ayatnya yang ke-15 adik-adik, kalau adik-adik buka lagi nih Alkitabnya, di ayat 15 dibilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita sebagai terang, jangan sembunyi-sembunyi, jangan takut untuk men-show, untuk menunjukkan kalau kita itu terang, kita itu ya sebagai terang itu kita nggak boleh malu-malu adik-adik untuk menunjukkan sikap dan tindakan kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini adik-adik kita mau sama-sama belajar dari perumpamaan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit ini tentang garam dan terang dunia. Kita mau belajar dari hal kecil yaitu garam. Hal kecil ini tapi manfaatnya sangat banyak. Begitupun terang, hal yang dianggap sepele tapi itu manfaatnya itu sangat besar, sangat banyak, sangat dibutuhkan orang-orang. Demikian juga kita harus mampu untuk memberikan rasa seperti garam tadi, memberikan rasa dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita juga harus berani, jangan malu-malu, jangan takut untuk menunjukkan sikap dan perkataan yang benar terhadap sesama, terhadap lingkungan sekitar kita, adik-adik. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya sekarang kan lagi masih online ya, apa-apa online, belum bisa ketemu teman-teman, tapi kita bisa melakukannya kepada orang-orang di rumah, sama mama papa, sama adik, sama kakak. Misalkan adik atau kakak kalian salah, ditegurnya juga dengan baik ya adik-adik, dan melakukan berbicara dengan baik juga, berkata-kata dengan baik juga, itu salah satu contoh menjadi garam dan terang dunia. Oke adik-adik, itu aja cerita pada hari ini, pembelajaran pada minggu ini. Semoga adik-adik tetap semangat berusaha untuk menjadi garam dan terang dunia. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Karisti di hari ini. Tadi kita mendengar pembacaan Alkitabnya. Ada yang unsur-unsur rasa. Kita bermain rasa hari ini. Rasa tadi kita berbicara tentang garam. Kenapa sih harus ngomongin garam, Kak? Karena kalian tahu nggak sih garam itu kayak apa nih? Kayak gini nih, tuh, warnanya putih, rasanya benar, rasanya asin. Nggak mungkin garam itu rasanya manis. Nah, garam ini punya manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama adalah dia memberikan rasa. Tadi kita sudah tahu rasanya asin. Kalau misalkan mamah atau kamu sendiri yang suka masak atau masak telur gitu, kalau nggak dikasih garam rasanya kayak atau masak sup terus nggak dikasih garam, rasanya hambar, rasanya nggak enak, rasanya tuh ada sesuatu aja yang kurang gitu. Terus kalau misalkan garam itu dia memberikan rasa yang berbeda di tengah rasa-rasa yang lain. Misalkan kayak sudah dikasih bawang, sudah dikasih gula, cabai, tapi kalau belum dikasih garam rasanya pasti beda gitu. Terus yang selanjutnya, manfaat garam itu dia mencegah kebusukan. Makanya ada yang namanya ikan asin, ikan segar dikasih garam yang banyak terus jadi ikan asin kan bertahan lama banget kan, nggak yang sehari 2 hari, itu bisa bertahan berlama-lama. Itu makanya garam mencegah kebusukan. Terus habis itu dia sebagai antibiotik juga, dia sebagai menghilangkan
garam itu biasa ditambahkan untuk membersihkan ikan dari lendir-lendir gitu. Nah, terus loh, kalau misalkan Alkitab menulis tentang garam berarti ada manfaatnya dong buat kita, gitu kan? Terus kenapa sih kalau misalkan Yesus bilangnya kita harus menjadi garam? Kayak tadi yang pertama kan kita sudah mengetahui manfaatnya garam. Artinya apa buat kehidupan kita? Artinya adalah kita pun harus sama seperti garam. Apa tuh Kak? Maksudnya kita harus jadi putih gitu? Kita harus jadi bubuk-bubuk gitu? Enggak, maksudnya itu kita harus bisa memberi rasa. Maksudnya gimana tuh Kak Listi? Iya, kita bisa memberi rasa. Artinya dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, pokoknya dimanapun kita berada, apalagi di dalam masa pandemi ini kita sebagian besar tinggal di rumah. Dimanapun kita berada, walaupun di rumah dalam lingkupan kecil, kita harus memberi rasa. Rasanya apa? Menjadi berkat buat sekeliling kita. Gimana tuh Kak caranya? Caranya adalah bikin orang happy, bukan malah bikin susah. Kalau kita bikin susah orang lain, kita tidak menjadi garam. Kita tidak memberikan rasa yang baik, rasa yang enak. Kalau kita membuat susah orang, kita jadi hambar. Biarlah supaya dimanapun kita berada, kita tetap bisa bikin orang tuh happy, bikin orang tuh seneng, tidak menjadi batu sandungan. Dimana kita ada, yang ada hanya bikin susah. Dimana kita ada, yang ada bikin orang lain sedih. Dimana kita ada, adanya dia nih. Kalau ada dia nih pasti bikinnya kesel nih, gitu. Jadi yang ada di pikiran orang-orang sekitar, misalnya namanya 8, dimanapun ada 8, pasti ada keributan, pasti ada yang nangis, pasti ada yang bikin kesel, pasti pokoknya yang jelek-jelek. Janganlah kayak gitu. Yang Tuhan Yesus mau kita menjadi berkat buat orang. Dimana kita ada, orang-orang selalu happy. Dimana kita ada, kalau ada dia pasti aku dibantu. Kalau ada dia, pasti dia orangnya baik, ngebantuin. Kalau ada dia, pasti aku disayang-sayang. Kalau ada dia, pasti yang ada damai sejahtera gitu. Kalau ada dia, aku senang. Aku jadi happy. Aku jadi damai sejahtera. Maunya yang Tuhan Yesus mau tuh kayak gitu. Jangan ada dia lagi, bikin susah deh nih, bikin rese gitu. Enggak boleh. Yang Tuhan Yesus mau, dimanapun kita berada, kita jadi buat orang sukacita, buat orang happy gitu, buat orang jadi suka deket-deket sama kita. Yang Tuhan Yesus itu mau jadi memberi rasanya seneng, rasanya itu happy, rasanya bahagia dimanapun kita berada. Nah terus yang kedua, jadi terang. Maksudnya gimana tuh tadi? Jadilah garam dan terang. Tadi kita sudah paham tentang garam, sekarang menjadi terang gimana? Mau aku jadi lampu gitu? Enggak, bukan gitu maksudnya. Yang Tuhan Yesus mau kita menjadi terang adalah, coba bayangin kalau Kalisti matiin ini gimana ya? Nah, kalau kayak gini kira-kira bisa nggak kelihatan ada warna? Kalisti pakai baju warna putih. Enggak, yang ada burem, nggak bisa kelihatan apa-apa. Kalau Kalisti lepas ada cahaya, bisa kelihatan. Kalisti pakai baju putih, di belakang Kalisti ada tembok warnanya krem gitu, bisa kelihatan. Kalau kita gelap-gelapan, kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi kalau misalkan kita terang, kita ada di dalam terang, kita bisa ngeliat, ini warnanya putih, ini warnanya pink, ini warnanya. Nah artinya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa tahu nih, berbohong itu nggak bagus ya. Bikin sedih orang itu nggak boleh ya.
bikin susah orang itu nggak boleh ya, gitu. Kalau kita mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan, artinya kita hidup di dalam terang. Kita bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa jadi terang buat orang lain, artinya kita bisa jadi teladan buat orang lain. Kita bisa kasih contoh yang baik buat orang lain. Kan seneng kalau misalkan orang lain mencontoh kehidupannya kita. Aku mau sama kayak dia, soalnya dia orangnya takut Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kan seneng kalau kita jadi saluran berkat buat orang. Kita jadi teladan buat orang. Misalkan kayak kakak adik, aku mau jadi kayak kakak. Kakakku kan orangnya baik, dia nggak pernah bandel, dia nggak pernah cubit-cubit aku, dia nggak pernah bikin kesel aku. Jadi kakaknya bisa bangga, aku jadi contoh yang baik nih buat adik aku. Terus kalau misalkan jadi adik, kakaknya juga bisa mencontoh dari adiknya. Adiknya nggak pernah marah-marah. Kalau kakaknya lagi kesel, adiknya cuman senyum, terus dia masuk ke kamar, terus dia berdoa, Tuhan Yesus, kakakku lagi nakal, berkati dia Tuhan supaya dia bisa berubah. Amin. Terus Tuhan Yesusnya dengar. Terus bukan Tuhan Yesusnya dengar, kakaknya dengar. Ternyata adikku berdoa buat aku. Pasti senang deh kalau misalkan kita dengar orang lain berdoa buat kita. Kita bisa happy. Nah, maksudnya jadi terang tuh kayak gitu. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan buat orang lain walaupun hanya di rumah. Kita bisa juga jadi contoh yang baik buat papa mama kita. Misalkan kita jadi orang yang murah senyum, sebentar-sebentar bilang sama Tuhan, sebentar-sebentar berdoa, terus pas malam baca Alkitab. Kalau papa mama lihat, papa mama bisa, ternyata anak-anakku hebat ya, aku mau dong kayak anak-anakku, aku bisa baca Alkitab terus, aku bisa berdoa terus gitu. Menjadi terang, menjadi garam. Intinya adalah menjadi berkat dimanapun kita berada, membuat orang happy, menjadi contoh yang baik. Walaupun hanya di rumah, kita bisa menjadi contoh buat kakak, buat adik, buat papa, buat mama, buat opa, buat oma, om, tante, siapapun yang bisa melihat kita. Mereka bisa lihat, ternyata anak Tuhan tuh begitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu gitu, kita menjadi garam dan terang dunia. Dunia artinya ya dunia keluarga. Dimanapun kita berada, ketemu sama sepupu, ketemu sama siapapun, biarlah supaya kitanya jadi disenengin orang. Bukan maunya kita, supaya aku disenengin orang. Enggak, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita bisa mempermuliakan Tuhan, kita bisa happy, kita bisa bikin bahagia orang. Terus Tuhan Yesus juga bangga sama kita. Ketika kita berbuat baik buat orang, kita bisa memuliakan nama Tuhan dan bikin Tuhan Yesus senang. Jadi hari ini gitu aja ya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengerin firman Tuhan tentang garam dan terang. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Ketika ku bermain
Waktunya sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali bersekutu bersama-sama dan kami bisa bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui segala yang terjadi di dalam bangsa ini. Di tengah permasalahan yang ada, kiranya Tuhan mau turut campur, Tuhan mau turun tangan, Kau mau memberkati sehingga pandemi ini segera berakhir, dan setiap permasalahan yang ada Tuhan memberikan jalan keluar. Berkati Bapak Jokowi sebagai presiden dan pemimpin negara ini, berikan dia hikmat Tuhan supaya dia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh kebijaksanaan, sehingga keputusan-keputusan yang dia lakukan dapat menjadi damai sejahtera bagi bangsa ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya, jajarannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah dan berkat daripada-Mu Kau turunkan kepada mereka. Begitu pula kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Engkau tahu di tengah pandemi yang terjadi, setiap aktivitas pelayanan dilakukan secara online. Kiranya Tuhan dapat memberkati sehingga apapun yang dilakukan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kepada pemimpin gereja hikmat Tuhan supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin jemaat-jemaat-Mu, terkhusus GPIB Gloria. Tuhan dapat memberkati para pendeta, majelis, dan komisi serta pelkat. Kiranya Tuhan dapat memberikan mereka kebijaksanaan di dalam memimpin jemaat Tuhan di tempat ini, dan biarlah pelayanan yang ada baik dilakukan secara online. Tuhan Yesus memberkati sehingga firman yang disebarkan dapat menjadi rema di dalam kehidupan jemaat-Mu, yang walaupun beribadah di rumah tetapi iman kami dapat terus bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus juga kepada Pelkat PA, Tuhan Yesus mau memberkati sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus mau memberkati tiap-tiap jemaat supaya punya kuota data untuk tetap beribadah di rumah via online. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mau turut campur di dalamnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam keadaan yang seperti ini. Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka jikalau mereka sakit. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka jikalau mereka lemah. Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan yang prima kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam pekerjaan maupun di rumah. Dalam setiap keadaan Tuhan Yesus mau memberkati, berikan mereka umur yang panjang, berkati mereka supaya mereka dapat menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami menyerahkan orang tua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan tiap-tiap orang yang sakit, terkhusus yang sedang terdampak COVID-19. Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Tuhan Yesus mau memberkati makanan dan obat-obatan yang mereka makan dan minum, sehingga itu menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Biarlah mereka dapat terus-menerus diberikan sukacita dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dan biarlah Engkau Yesus mau memberkati setiap hal yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap orang sakit ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan dari adik-adik. Tuhan Yesus mau memberkati, berkati pikiran mereka, otak mereka, sehingga ketika mereka belajar, Tuhan Yesus mau memberikan pengertian kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerti apa yang mereka pelajari. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya jikalau kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan Yesus mau mendengar. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan semuanya, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus jawab sesuai dengan waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan, lipat persembahannya tadi yang sudah diberikan sama mama papa. Kita mau nyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 122. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Mari bersama satu dalam doa. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih untuk persembahan untuk persembahan hari ini. hari ini. Berkati Berkati tangan-tangan tangan-tangan yang sudah yang sudah memberi persembahan. yang memberi persembahan. Berkati Berkati persembahan ini persembahan ini untuk untuk pembangunan pembangunan gereja. gereja. Amin. Amin. Nah, nggak kerasa ya, kita mau mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi sama-sama dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, kita mau menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar bersama-sama. Kiranya firman ini boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami semua ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, karena ibadah ini udah selesai, kita akan bertemu di ibadah minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan.